Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman guru dimana saja berada, serta anak-anakku siswa-siswi SMA dimanapun berada. Selamat bertemu kembali dengan saya di channel Noe Punya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembahasan soal-soal SBMPTN. Berhubung durasi pengerjaan soal pada saat pelaksanaan ujian SBMPTN sangat terbatas, maka pada pembahasan kali ini saya memperkenalkan metode SRT. S artinya simple. Artinya dalam membahas soal-soal itu tidak perlu membutuhkan waktu yang panjang. Kemudian R-nya adalah realistis. Artinya metode yang kita gunakan itu masuk di akal sehingga mudah diingat oleh anak-anakku sekalian. Kemudian T-nya adalah trik. Kadang-kadang dengan melihat karakteristik soal dan pilihan yang ada, maka kita bisa langsung menebak jawabannya dengan tepat. Nah, bagaimana metode SRT itu? Mari kita saksikan pembahasan soal-soal berikut ini. Anak-anakku sekalian, untuk soal yang pertama ini kita angkat soal yang berhubungan dengan laju reaksi. Di sini sudah disiapkan data tentang hasil percobaan dari reaksi CH3 3 kali CBr tambah OH- menjadi CH3 3 kali COH tambah Br-. Nah, untuk menentukan persamaan laju reaksinya, maka tentu yang pertama dilakukan adalah menentukan order reaksinya. Kita beri order reaksi CH3CBr dengan A, kemudian OH-nya ordernya adalah B. Nah, untuk menentukan order reaksi dari A, maka tentu pilihannya yang sebelah kanan atau OH-nya harus sama konsentrasinya. Maka pilihannya 1, 2, 3. Kita pilih nomor 1 dan 2 saja. Oke, ini naik 2 kali, kita beri tanda panah. 0,1 ke 0,2 berarti itu naik 2 kali. Laju reaksinya juga naik 2 kali, dari 0,02 ke 0,04. Jadi naik 2 kali, ini kita beri pangkat A. Nah, secara matematika berlaku 2 pangkat A sama dengan 2. Berarti A-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan order reaksi B? Jika B-nya yang mau ditentukan, maka pilihannya nomor 1, 4, dan 5 pada saat CH3 3 kali CBr-nya bernilai sama. Kita pilih 1 dan 4 ya. Oke, dari 0,1 ke 0,2 itu naik 2 kali. Kita beri pangkat B untuk mencari nilai B-nya. Kemudian laju reaksinya dari 0,02 ke 0,02. Di 0,02 ke 0,02 berarti naik 1 kali. Maka secara matematika kita bisa menulis 2 pangkat 1, 2 pangkat B sama dengan 1. Maka B-nya sama dengan 0. Jadi order reaksinya A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0. Maka persamaan laju reaksi yang memunculkan nilai OH itu pasti salah karena nilainya 0 OH. Maka jawaban yang paling benar adalah A. Anak-anakku sekalian, soal kita berikutnya adalah reaksi antara NH3 tambah HCl menjadi NH4+ tambah Cl-. Pertanyaannya adalah pasangan asam basa konjugasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita menggunakan teorinya Bronsted dan Lowry. Asam kalau dia berfungsi sebagai donor proton. Sedangkan basa kalau dia berperilaku sebagai akseptor proton. Ya. Nah, mari kita lihat soalnya di bawah. Nah, perhatikanlah NH3 dengan NH4+. Apa yang terjadi? Di NH3 jumlahannya 3, sedangkan di NH4+ jumlahannya 4. Berarti dalam kondisi ini NH3 menerima 1H. Berarti dia berfungsi sebagai akseptor proton. Maka dia berfungsi sebagai basa 1. Kemudian senyawa yang dihasilkan NH3, senyawa yang dihasilkan adalah NH4+ bersifat asam 1.
Sehingga jika pertanyaannya pasangan asam konjugasi, maka yang benar adalah NH3+. Nah, cara lain yang bisa digunakan adalah kita menggunakan trik. Jadi kalau triknya itu, yang namanya pasangan asam basa konjugasi, yang pertama itu selalu beda ruas. Kemudian identik. Kemudian selisih 1H. Mari kita lihat. NH3 pasangannya pasti di kanan. Kalau bukan NH4 di Cl. Kemudian yang identik dengan NH3 adalah NH4. Jadi lagi-lagi pasangan yang benar adalah NH3 dan NH4. Kemudian selisih 1H. Jumlahannya di sini 3, jumlahannya di sini 4. Nah, demikianlah pembahasan tentang pasangan asam basa konjugasi. Mengingat keterbatasan waktu, cukup 2 soal saja yang saya bahas untuk kesempatan ini. Demikianlah tadi pembahasan soal yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat anak-anakku, siswa-siswi SMA yang sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian SBMPTN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.